karena saat membawa juga ke Palembang, Riu minta Bung Karno meminta dari Waduh ke Bengkulu ya, Bengkulu. Riu minta Bung Karno meminta izin ke Gadiwalu. Gadiwalu ini kakak sepupunya yang membawa Ryuga dari Sabu ke Ende. Boleh, tapi Bung Karno harus berjanji tidak menerapkan Riu di tanah rantau. Itu pada saat itu saya dengan Om Yusuf Riurohi pasti berhasil menemui Ibu Gadiwalu yang sudah berumur 90-an tahun. Itu nenek dari Pak Krisnui kalau nggak salah. Kalau lalu Bung Karno berjanji, kalau Riu mati, saya juga akan mati. Bung Karno teringat janji itu sehingga terjadilah perdebatan di Teluk Bayu antara Bung Karno dan polisi Belanda. Saya tak akan ikut tanpa Riu, ucap Bung Karno. Sementara itu Jepang yang sudah mendarat di Pekanbaru bergerak menuju ke Padang. Terutang dan konvoi tentara Jepang menimbulkan ketakutan. Polisi Belanda bergegas masuk kapal tanpa Bung Karno. Belum jauh dari pelabuhan, kapal yang membawa orang-orang Belanda yang akan menyelamatkan diri ke Australia itu dibom pesawat Jepang. Bung Karno selamat dari tragedi itu. Saya dan Yusuf Riurohi, sekarang Direktur Harian Umum Timor Express, saat itu wartawan Jawa Pos melakukan konfirmasi langsung pada nenek dan Walu yang sudah dalam usia lanjut, tapi ingatannya masih kuat. Bung Karno datang pada saya pakai baju dan celana putih, kata nenek Gadi. Saya minta Bung Karno datang lagi karena Riu harus pulang ke Sabu, minta dukungan dengan ritual. Waktu itu tahun-tahun sekian itu Om Riu masih Jingitiu, sama dengan kakek saya dulu keluar dari Sabu masih Jingitiu. Ketika Riu sudah pulang dari Sabu, saya minta Bung Karno datang lagi, baru saya izinkan Riu mengikuti Bung Karno. Sejak saat itulah, sebagaimana ditulis di dan Riu berperan sebagai watchdog-nya Bung Karno. Saya sendiri dibantu oleh Bapak Okto Jonaga, wawancarai sumber adat di desa DP yang masih ingat bagaimana upacara melepaskan Ryuga berlangsung. Beruntung masih bertemu dengan seorang nenek pencurang bulu yang masih bisa berkisah. Nanti dalam perjuangan nasional. Ryuga buta huruf, tapi tidak berarti ia tidak berperan besar. Bung Karno yang menyadari proklamasi sangat terbatas karena ancaman Jenderal Yamamoto, penguasa militer Jepang di Indonesia, maka Ryuga sang pemberani yang sudah teruji selama itu Bung Karno yang diminta menyebarkannya seluruh Jakarta. Jadi kalau kita lihat proklamasi itu bukan dalam keadaan tenang-tenang saja Jakarta. Waktu itu Jenderal Yamamoto itu sudah mengancam bahwa tidak boleh melakukan proklamasi karena dia akan mengancam tembak mati yang melakukan proklamasi. Cuma Bung Karno waktu itu di backup sama pihak Angkatan Laut Laksamana Maeda, maka bisa terjadi proklamasi, tetapi tidak terjadi di lapangan Banteng yang sesuai rencana awal, tapi di Pegangsaan, tempat yang tidak luas. Ketika saya tanya pada Ryuga, dia bilang ini perintah Bung Karno. Walau dibawa todongan senjata, saya harus lakukan. Mengapa bukan anggota PETA? Saat itu senjata yang ada di tangan anggota PETA sudah dikumpulkan kembali oleh Jepang yang akan menyerahkan pada sekutu sebagai pemenang perang. Faktor psikologis juga berpengaruh karena PETA adalah bentukan Jepang, bisa saja diperintahkan mundur oleh anak buah Yamamoto. Sementara pemuda lain dalam barisan Banteng belum teruji. Jadi yang hadir dalam proklamasi itu juga ada barisan Banteng. Pemuda asal NTT lain yang berperan dalam proklamasi seperti Pete Pelo dan Joel Derrick masih perlu diinvestigasi. Tetapi sesudah proklamasi dalam pembentukan TKR, banyak yang mencukukan diri bergabung di dalamnya, termasuk bergabung dalam TKR ya, waktu itu TNI masih namanya TKR. Joel Derrick, Isti Buluji, El Tari, Alex Abinero, Samuel Muda, Cak Malada, Hendrik Prade, Julius Ilohili, Herman Yohanes, Franseda, IR Robok, Pak Fernandes ini saya nggak tahu namanya, tapi ini omnya dari Dr. Fernandes yang saya juga undang, tapi mungkin belum hadir. Kemudian Moi Hia, Penamin Bapak Moi, Leba, Sumat Strini, dan lain. Di Makassar, pemuda-pemuda NTT bergabung dalam laskar setempat. Belum lagi disebutkan Mayor Muhammad Said, yang nama asli sakunya Kale Leba, seorang komandan batalion dalam resimen di Ponorogo, yang dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Di Palembang dikenal anggota Hizbullah satu-satunya non-muslim
dalam pasukan itu sang legendaris Laba. Ini tertulis Leba, tapi yang sebenarnya Laba. Perempuan-perempuan NTT tidak berdiam diri. Laskar perempuan di Surabaya mencatat nama-nama seperti Sophia Elizabeth Siun, ini Siun ya, Frasita Panggidai di Jogja, ada Bernadetta Ga Rutaro, dan masih banyak lagi. Di Surabaya, pemuda-pemuda NTT yang gugur kebanyakan dimakamkan sebagai pahlawan tidak dikenal. Tidak ada yang mencatat mereka. Padahal betapa besar peranan mereka dalam mempertahankan Surabaya dan memberi arti bagi kemerdekaan negeri ini. Alexander Abineno memimpin anak buahnya dalam Laskar TKR Laut untuk merebut kapal perang Jepang dan mempersembahkannya pada negara sebagai kapal ALRI yang pertama yang diberi nama Merdeka. Sebelum proklamasi juga pergerakan politik di NTT sudah dimulai. Mulai dengan munculnya beberapa partai seperti yang ini Timor Serbo, sebenarnya Partai Kebangsaan Timor dan pergerakan lain yang berseberangan. Di sini Bapak Ihan Doko, Bapak Raja Amrasikoro, Raja Fatuli Alfonsus Isnoni. Alfonsus kemudian menjadi Raja Kupang dan diganti Bapak Hans Isnoni. Kemudian Pak Heri Wila mendirikan Partai Timor Verbund yang kemudian berfungsi dengan Partai Indonesia Raya. Pimpinan Dr. Sutomo di Surabaya. Atas dasar Stefanus Lun, Ketua Timor Verbund cabang Surabaya. Stefanus Lun kemudian menjadi Kepala Daerah Timor yang ketiga. Yang pertama Pak Korok, kedua Amalo, ketiga Pak Nibun. Tapi jauh sebelum itu, setelah Raja Sobeson Bayi III ditangkap dan Panglima Meon naik, Totos Maut menyerah 1905 ya. Hanya tercatat 2 pemberontakan lokal ini yang dipimpin Raja Bilnope dan Dikolbano pimpinan Meo Boimau. Belanda tidak ingin terulang kembali kekalahan populis di Livau atau Ekusi tahun 1979 yang menyebabkan Gubernur Tele di Indonesia melarikan diri dari kota yang terbakar ke sebelah timur dan mendirikan ibu kota baru bernama Dili. Namun begitu, gerakan yang dunia yang dipimpin oleh orang NTT yang adalah perebutan kapal The Seven Province oleh Martin Marcia Paraja dan Julian Hendrik serta rekan mereka dari Manado bernama Yosias Kawilarang. Paraja tewas pada pemberontakan itu dan Kawilarang serta Julian Hendrik maaf ya Julian yang pertama mengajak lebih dari 200 anggota marinir di kapal itu rapat di gedung Joskop, Bulele atau Kota Raja, sekarang Banda Aceh. Para raja yang memberi apa-apa pemberontakan dan Kawilarang yang membiarkan kapal itu menjauh dari pantai menuju Surabaya. Ketika mereka tidak mau menyerah di Selat Sunda, mereka dibom. Para raja dan teman-temannya tewas. Dia dan 21 temannya dimakamkan dalam satu lubang di Pulau Ondus. Setelah kemerdekaan, Bung Karno memerintahkan pemindahan makam para raja dan teman-temannya ke Taman Pahlawan Kalibata. Jadi tanggal 4 Februari yang lalu saya mengajak orang NTT untuk bersama-sama ziarah ke makam para raja. Belanda yang menyidangkan kasus ini di Rat Surabaya dan menemukan indikasi ada gerakan politik seperti yang dilakukan pelaut Rusia di atas kapal perang Potemkin 15 tahun sebelumnya. Atas dasar indikasi itu, Soekarno, Hatta, dan Sahrir dianggap berbahaya karena gerakan politik sudah merambah ke militer. Ketiga pemimpin gerakan politik itu pun ditangkap dan dibuang. Soekarno dibuang ke ED, Hatta dan Sahrir dibuang ke Bovendigul. Ketika Jepang masuk, para buangan politik itu dibebaskan, termasuk di dalamnya Julian Hendrik. Dia pulang ke desanya di Emau, Seva, dan tak lama kemudian meninggal dunia. Julian dimakamkan dengan nama aslinya Bujing He dengan ritual dinitiu dan asli masyarakat yang memberikannya keberanian dan kejujuran. Ini sebagian kecil yang tercatat. Tradisi masyarakat NTT yang tidak suka bertepuk dada memakan banyak kisah heroik lenyap dari ingatan dan sejarah NTT. Kebanyakan hilang pula bersama syair-syair kepahlawanan, berhalaik dan begitu saja. Jadi dulu orang Timor menyimpan sejarah mereka dalam syair-syair yang mereka bikin pada saat upacara padang-padang dulu. Tapi
kemudian itu dianggap satu ritual khalaik sehingga hilang, dan saya itu pun lenyap tanpa tercatat. Itulah sejarah yang hilang dan punah dari semangat masyarakat NTT. Saya kira cukup sekian kita dalam diskusi. Oke, terima kasih banyak Om Peter yang sudah menyampaikan siapa sih sesungguhnya Ryuga. Ternyata menurut Om Peter ada 3 yang sempat saya catat, bahwa Ryuga tidak sekedar menjadi pengawal Bung Karno, dia menjadi lebih, dia merupakan tameng hidup, bahkan orang yang sangat spesial bagi Bung Karno. Kalau Bung Karno berangkat tanpa Ryuga, itu Bung Karno tidak akan pergi. Itu biar catat. Yang kedua, apa modal Ryuga mendampingi Bung Karno? Sekolah tidak, keterampilan bela diri tidak punya. Tapi ada satu yang jawab, sedikit mistis, tapi itulah orang sabu. Ada lewati sebuah proses ritual adat Cikitiu. Di proses itulah kemudian dia keluar mengawal Bung Karno. Apa sesungguhnya? Nanti kita tunggu di diskusi. Yang ketiga, bagaimana Ryuga seorang diri berani menyampaikan kabar kemerdekaan Indonesia di tengah berkecamuknya perang Pasifik, perang dunia kedua yang melanda Indonesia. Betul, secara perang itu Jepang sudah menyerang, tapi secara de facto dia tetap penguasa teritori yang tidak boleh melakukan kegiatan apapun tanpa seizin penguasa. Kalau melanggar, resikonya mati. Tapi di tengah itulah Ryuga tetap melaksanakan tugas mulia itu. Itulah kira-kira yang disampaikan. Saya rasa kita sepakat ingin menggali lebih jauh, tetapi kita tahan apa yang ingin kita diskusikan karena masih ada narasumber kita, Pak Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak William Pudi, yang akan menyampaikan kepada kita bagaimanapun pahlawan nasional itu harus diformalisasi. Formalisasi itu ada regulasi yang mengaturnya. Tentu Pak William akan membagi dengan kita apa sih yang mesti yang dilakukan oleh kita semua yang hadir pada saat itu, sehingga goal besar perjuangan kita itu bisa tercapai. Karena itu kesempatan dan waktu saya berikan pada Pak William. Baik, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ryuga itu orang yang semangat. Jadi kita yang mewakili warisan para pejuang mesti semangat. Selamat siang. Selamat siang. Merdeka. Merdeka. Ryuga. Ryuga. Mantap. Baik, tentu yang saya hormati moderator dan lebih daripada itu orang tua kita Pak Makarim yang menginisiasi